Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang menjadikan kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai jalan untuk kita bisa mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kajian kita melanjutkan kajian kita yang telah lalu. Kita masuk kepada bab ke-86. Babul wafa'i bil ahdi wal injazil wa'd. Bab tentang pemenuhan kepada janji. Artinya perintah dalam agama ini untuk seseorang itu memenuhi janji-janji yang mereka buat. Karena sesungguhnya janji di dalam Islam ini adalah perkara yang sangat penting. Janji merupakan sesuatu yang harus ditepati sehingga seorang muslim hendaknya mereka ini berhati-hati di dalam urusan berjanji. Artinya syariat juga mengajarkan, syariat juga menganjurkan kepada kita ini untuk berhati-hati juga di dalam berjanji. Janganlah kita ini mudah berjanji ketika kita ini susah untuk menepatinya. Janji itu boleh dalam Islam. Orang itu boleh untuk mengucapkan janji. Tapi hendaknya seseorang yang berjanji mengukur dirinya sendiri. Apakah mungkin janji ini bisa saya penuhi? Jangan sampai janji yang kita ucapkan itu sekedar cuma pemanis bibir. Tapi pada ujungnya kita tidak akan mampu untuk memenuhi janji tersebut. Sedangkan orang yang tidak bisa memenuhi janji mereka, karena janji itu dianggap seperti utang. Orang yang tidak bisa memenuhi janji mereka, maka orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang celaka. Dalam banyak riwayat dikatakan bahwasanya orang yang tidak memenuhi janji seperti dikatakan Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang tidak memenuhi janji itu akan mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga bahwasanya orang yang tidak memenuhi janji itu seperti kelakuan daripada iblis. Iblis itu nanti di hari kiamat ketika orang-orang sudah diselesaikan urusannya, sudah diputuskan putusan mereka, maka orang-orang yang dulu mendapatkan janji dari iblis, mereka datang kepada iblis. Bagaimana dengan janjimu dulu? Engkau mengatakan yang begini dan begini dan begini. Maka kemudian iblis pun berkhutbah di depan orang-orang yang menagih janji kepadanya. Bahwasanya innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah itu dulu juga berjanji kepada kalian. Dan janji Allah itu benar. Wa wa'adtukum. Dan aku pun juga berjanji kepada kalian, kata iblis laknatullah. Fa akhlaftukum. Maka aku mengingkari janjiku, kata iblis. Dia terang-terangan dia ngomong, saya ingkar kepada janji saya. Ini sifat daripada iblis dan kita tidak ingin untuk menjadi orang yang dikatakan seperti bersifat seperti iblis. Dan juga orang yang melanggar janji itu dikatakan oleh Nabi SAW sebagai orang yang memiliki tanda-tanda kemunafikan. Ayatul munafiq thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Tandanya munafik itu ada 3 kata Nabi. Kalau dia ngomong dia dusta, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia pasti mengingkarinya. Dan kalau dia ini dipercaya dia akan berkhianat. Ini akibat buruk daripada orang-orang yang tidak menepati janjinya. Maka semua ini mengajarkan kepada kita agar di dalam berjanji itu hendaklah berhati-hati. Ukur janji yang kita ucapkan itu dengan diri kita. Janji itu bukan untuk menyenangkan orang, tidak.
Tapi janji itu ketika seorang muslim, seorang mukmin faham apa yang diucapkan dari sebuah janji, maka itu semua akan menjadi beban bagi dirinya. Dan orang yang cerdas adalah orang yang akan mengukur seberapa berat dia bisa mengangkat beban. Masa semuanya mau diangkat, Pak? Ada mobil hendak diangkat, ada truk mau diangkat. Kita itu ngukur seapa yang bisa kita angkat. Kita itu harus ngukur semampu apa badan kita mengangkat sesuatu. Demikian pula berkaitan dengan janji. Seperti apa janji yang bisa kita penuhi, maka lakukan janji tersebut. Jangan seperti banyak orang hari ini yang hobinya janji. Janji ini, janji itu, janji segala macam dibikin janji. Tapi ujung-ujungnya janji tersebut tidak ditepati. Kita sering melihat ketika ingin jabatan, ketika ingin kedudukan, ketika ingin mendapatkan sesuatu, mereka dengan mudah mengobrol janji-janji mereka. Tapi setelah sesuatu yang mereka inginkan itu mereka dapatkan, kedudukan yang mereka inginkan itu telah mereka duduki, sesuatu yang mereka cita-citakan itu sudah ada dalam genggaman mereka, mereka terkadang lupa dengan janji-janji mereka. Nah, ini yang ditekankan untuk dihindari di dalam syariat Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Penuhilah janji-janji, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya janji-janji kalian itu nanti akan ditanyakan. Kalau yang tanya janji itu orang yang kita janji, itu mudah, Pak. Saya janji kepada antum. Setelah itu antum tanya kepada saya, kayak apa janjinya ini? Gampang itu urusannya kalau saya mau mengingkari. Bisa saja saya tidak mau ketemu dengan antum. Bisa saya pindah ke tempat lain. Bisa saja macam-macam. Banyak cara untuk saya menghindari pertanyaan yang keluar dari orang yang saya janjikan. Tapi ketika Allah mengatakan innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji-janjimu nanti akan ditanya. Siapa yang bertanya? Allah yang tanya. Lalu kita akan lari kemana? Kita akan menghindar kemana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang bertanya? Dan ketika Allah itu bertanya, kita wajib dan harus untuk menjawabnya. Kalau sampai kita tidak mampu untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kecelakaan ada di depan mata kita. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum." Dan penuhilah janji-janjimu dengan Allah ketika kalian itu berjanji. Artinya perintah untuk memenuhi janji-janji tersebut. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Artinya semua itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berurusan dengan janji, maka itu harus dipenuhi. Karena Islam ini begitu menjaga, begitu memelihara terhadap urusan janji. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau mengatakan janji itu ada dua. Yang pertama adalah janji seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah itu telah mengatakan di dalam kitabnya, Allah itu pernah atau telah mengambil perjanjian dengan kita. Seperti apa perjanjian tersebut? Ketika Allah mengatakan, "Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil dari anak Adam ini dari punggung mereka, dari sulbi mereka, keluarga-keluarga mereka ini tadi, dan kemudian mempersaksikan, memperjanjikan kepada mereka, kepada diri-diri mereka. Perjanjiannya seperti apa? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Itulah janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita mengatakan, qalu bala syahidna. Benar wahai Allah, kami bersaksi, kami berjanji untuk menjadikanmu sebagai Rabb kami, sebagai Tuhan kami. Ini janji kita kepada Allah. Dan janji ini adalah janji untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat, janji kita itu mentauhidkan Allah. Itu perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jadinya kalau orang itu ketika bertemu dengan Allah, innal ahda kana mas'ula, janji itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jadinya kalau orang yang berjanji untuk mentauhidkan Allah lalu dia datang menghadap kepada Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah?
Janjinya ditanya oleh Allah. Mana janjimu untuk mentauhidkanku? Sedangkan engkau yang engkau lakukan adalah justru menyekutukan diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya sangat berat. Akan kekal orang yang seperti ini di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sudah janji tidak dipenuhi, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan celaka.